selamat pagi. Jadi video selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Nah, kemarin Miss sudah ada menjelaskan terkait rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu artinya tidak ada arus yang mengalir karena saklar dalam keadaan terbuka atau tidak menyambungkan kabel. Kemudian kalau rangkaian listrik tertutup itu ada arus listrik yang mengalir karena saklar itu menyambungkan kabel ya. Nah, dari rangkaian listrik tertutup itu kita dapat menyusun beberapa alat listrik itu dengan susunan seri maupun dengan susunan paralel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan susunan seri? Nah, coba diperhatikan di sini. Judulnya adalah susunan seri pada hambatan. Hambatan atau resistor itu biasanya digunakan pada rangkaian listrik dengan tujuan untuk menghambat arus listrik, di mana pemasangan hambatan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya arus pendek atau korsleting. Kemudian susunan seri hambatan ini coba diperhatikan. Di sana ada R1, kemudian ada R2, kemudian ada R3. Nah, bagaimana cara mencari V? Nah, berdasarkan rumus hukum itu rumus V sama dengan I dikali R. Nah, di sini bagaimana kalian mencari tegangannya? Jadi V sama dengan V di hambatan pertama ditambah V di hambatan kedua dan V hambatan ketiga, yaitu VAB ditambah VBC ditambah VCD. Selanjutnya, karena V itu sama dengan I dikali RS, nah jadi R1, R2, R3 itu kalian bisa sederhanakan menjadi RS. Kenapa RS? Karena rangkaian seri. Jadi RS itu merupakan hambatan pengganti dari R1, R2, R3 yang disusun secara seri. Makanya disebut RS. Nah, bagaimana caranya mencari RS? Tinggal dijumlah. Untuk rangkaian seri itu agak mudah karena tinggal menjumlah hambatannya saja, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Itulah RS atau hambatan pengganti susunan seri pada hambatan. Selanjutnya susunan paralel pada hambatan. Kalau susunan seri tadi berurut, kalau susunan paralel itu sejajar. Nih, bisa dilihat bertingkat ya. R1, R2, R3. Apabila kalian nanti melihat rangkaian seperti ini, berarti hambatan itu disusun secara paralel. Nah, sekarang hambatan pengganti rangkaian paralel itu kita bisa sebut dengan istilah RP, R paralel. Jadi, caranya mencari adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal pecahan kalian harus menyamakan penyebutnya baru dijumlah. Nah, untuk mencari I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Karena V per R yaitu VAB per RP sama dengan VAB per R1, VAB per R2, VAB per R3, di mana V-nya sama untuk setiap titik. Jadi di R1 V-nya VAB, di R2 V-nya VAB, di R3 V-nya juga VAB, hanya saja I-nya yang berbeda. Nah, ini contoh soalnya. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa di rangkaian seri itu kita tinggal jumlah saja. Ini kelihatannya agak rumit, tetapi sebenarnya sama, konsepnya tinggal dijumlah ya. Jadi itu ada berapa, yang di soal nomor 1 itu ada berapa hambatan? Ada 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, dan 3 ohm. Jadi kita tinggal jumlah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi RS atau R pengganti R seri ya sama dengan tinggal dijumlah R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai R7. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Nah, dapat hasil RS sama dengan 23 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk rangkaian pada soal nomor 1 itu adalah sebesar 23 ohm. Nah, bagaimana kalau soalnya rangkaian paralel? Nah, yang soal nomor 2 yang dilingkari itu
Itu adalah contoh rangkaian paralel. Setelah kalian paralelkan, gambarnya akan menjadi yang di bawahnya. Nah, jadi kita paralelkan dulu 6 ohm dan 3 ohm. Ini dia caranya. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi yang mana kalian anggap R1, R2 itu boleh saja. Nah, jadi di sini Miss anggap yang 6 ohm itu R1. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. 6 sama 3 Miss samakan penyebutnya, yaitu menjadi 6. Sehingga 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6. 1 per Rp sama dengan 1 ditambah 2, 3. 3 per 6 kita kali silang. 3 Rp sama dengan 6, sehingga Rp sama dengan 2 ohm. Nah, setelah kita dapat 2 ohm, jadi gambar yang soal nomor 2 yang paling atas, setelah kita cari rangkaian pengganti paralelnya, gambarnya berubah menjadi gambar paling bawah. Nah, 6 ohm dan 3 ohm itu berubah menjadi 2 ohm, sehingga rangkaiannya tersusun secara seri jadinya. Jadi ada 4 ohm, ada Rp sebesar 2 ohm, dan ada 3 ohm. Jadi kita bisa mencari RS-nya sekarang karena sudah menjadi rangkaian seri. Jadi RS sama dengan R1 ditambah Rp ditambah R2. Jadi R1-nya 4, Rp-nya tadi 2, kemudian R2-nya 3, sehingga RS sama dengan 9 ohm. Soal yang nomor 2 ini kita bisa sebut sebagai rangkaian campuran karena ada paralel dan diserikan. Nah, cara pengerjaan soal nomor 2 kita bisa sebut kita paralelkan dulu dan kita serikan dulu. Nah, selanjutnya ini juga contoh soal yang sudah lebih kompleks. Jadi bisa diperhatikan di sini. Ada rangkaian. Nah, ini rangkaian campuran ya. Ada yang bisa diparalelkan, ada juga diserikan. Nah, kalau yang diparalelkan itu adalah R1 dan R2. Kemudian hasil dari L1 dan R2 itu nanti kita bisa serikan. Lalu apa saja pertanyaannya? Jadi dapat diperhatikan di sini. Yang A itu kuat arus total, yang B kuat arus I1 dan I2, dan yang C tegangan AB dan tegangan BC. Nah, mari kita lanjutkan. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. 1 per Rp sama dengan 3 per 6. Nah, selanjutnya dikali silang. 3 Rp sama dengan 6, sehingga Rp sama dengan 2 ohm. Jadi hasil Rp ini kita bisa serikan dengan R3. Nah, itu dia RS. Jadi RS sama dengan R3 ditambah Rp. Sehingga RS sama dengan 4 ditambah 2. RS sama dengan 6 ohm. Mari kita jawab pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A, I sama dengan V per R, I sama dengan 18 per 6. Di mana dapat 18? Jadi dapat diperhatikan pada V-nya, yaitu 18 volt. Lalu di mana dapat R sama dengan 6? Nah, karena yang ditanya adalah kuat arus total, jadi kita langsung gunakan 6 ohm. Nah, jadi hasil dari I adalah 3A. Kemudian yang B, I1 berbanding I2 sama dengan 1 per R1 berbanding 1 per R2. Jadi I1 itu 1 per 6 berbanding 1 per 3. Jadi ini disamakan lagi penyebutnya ya, sehingga menjadi I1 berbanding I2 sama dengan 1 berbanding 2. I1 sama dengan 1 per 3 dikali 1. Kemudian I1 sama dengan 1 per 3 dikali, 1 per 3 dikali I itu ya. Jadi diganti I-nya karena kita sudah menemukan I total tadi sebesar 3 ampere. Jadi I1 sama dengan 1 per 3 dikali 3, sehingga I1 sama dengan 1 ampere. Dan I2-nya adalah 2 ampere. Cara mencarinya sama. Selanjutnya yang C, tegangan AB dan tegangan BC. Tegangan AB, diperhatikan titik AB. Jadi VAB sama dengan I dikali R3.
karena pada titik AB hanya ada R3, sehingga VAB sama dengan 3 dikali 4. Selanjutnya VAB itu hasilnya 12 volt. Yang kedua VBC sama dengan I1 dikali R1. VBC sama dengan 1 dikali 6. Jadi hasilnya 6 volt. Atau VBC sama dengan I2 dikali R2. Hasilnya pasti sama, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya gaya gerak listrik atau E. Jadi gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Nah, ini contoh pengukuran GGL ya, atau gaya gerak listrik. Jadi menggunakan voltmeter di sini. Selanjutnya tegangan jepit. Jadi tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Pengukuran tegangan jepit. Nah, ini dia, diperhatikan gambarnya. Nah, yang mana dimaksud dengan tegangan jepit? Itu yang tengah-tengah itu ada sumber arus listrik, kemudian ada voltmeter di sana. Sumber arusnya bisa berupa baterai ya. Kemudian ada voltmeter. Nah, itu yang disebut dengan tegangan jepit. Beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Nah, ini susunan seri GGL. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahwa beberapa alat elektronik itu menggunakan lebih dari satu sumber arus. Misalkan senter yang biasanya bisa menggunakan 2 baterai atau 3 baterai. Nah, jadi E total itu sama dengan E dikali N dikali E, itu pada seri. Kemudian R kecil total sama dengan N dikali R. Nah, kemudian E-nya itu GGL dalam satuan volt. Kemudian R-nya itu hambatan dalam yang memang ada di dalam baterai, dan N itu adalah jumlah baterai. Sedangkan kalau disusun secara paralel itu E total sama dengan E dan R total sama dengan R per N. Nah, kalau tadi di seri R total itu N dikali R, sedangkan kalau di paralel R total itu sama dengan R dibagi N. Nah, selanjutnya hukum dalam rangkaian tertutup. Jadi kita sudah mempelajari hukum di depan ya. Nah, kita bagaimana kalau hukum dalam rangkaian tertutup? Jadi untuk mencari kuat arusnya, I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Nah, ini untuk mencari tegangan jepit, sehingga V sama dengan VPQ sama dengan I besar dikali R besar, sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu ada E sama dengan VPQ ditambah I besar dikali R kecil kalau mencari tegangan jepitnya. Untuk video kali ini saya bahas sampai di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan untuk video selanjutnya saya akan kabari lagi kalian terkait dengan materi-materi yang akan pelajari selanjutnya. Terima kasih.